Pesugihan Ketek di Ngujang, jelmaan dua santri yang dikutuk. Banyak cara meraih kekayaan dengan kerja keras dan halal, tapi tak sedikit pula orang yang ingin kaya secara instan. Bahkan rela bersekutu dengan setan, yaitu dengan cara ritual pesugihan. Di Jawa Timur, ada banyak tempat untuk ritual mengipri atau pesugihan. Salah satunya di daerah Ngujang, Tulungagung. Di tempat ini terkenal dengan pesugihan monyet atau kera, atau dalam bahasa Jawa biasa disebut ketek. Tidaklah sulit menemukan tempat ritual pesugihan ini. Jika hendak menuju kota Tulungagung, para wisatawan yang datang dari arah utara pasti melewati desa Ngujang. Dan jika para wisatawan, biasanya mereka berwisata di daerah Popoh, yang menjadi salah satu objek wisata pantai selatan di Jawa Timur, yang melewati desa Ngujang, mereka akan mengira tempat ini adalah area komplek lokalisasi. Sebab, selain terkenal sebagai tempat pesugihan, desa Ngujang juga dikenal sebagai lokalisasi atau komplek tempat para pekerja seks komersial, PSK, mengais rezeki. Sementara area pesugihan ketek berada di kompleks pemakaman umum, di sebelah selatan Sungai Berantas, tepatnya di sisi utara desa Ngujang. Di tempat tersebut, terdapat dua makam umum di sisi kiri dan kanan. Kedua makam itu saling berhadap-hadapan dan hanya dipisah jalan raya. Satu komplek pemakaman pecinan atau Cina, satunya lagi makam Jawa. Dan di tempat inilah, tempat hidup dan berkumpulnya ratusan, bahkan ribuan monyet, atau warga sekitar biasa menyebutnya lokasi ketekan. Di situ, orang-orang yang datang, biasanya meminta pesugihan. Terang Wiknyo, warga desa Campur Darat, Tulungagung. Lelaki paruh baya, yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh spiritual di Tulungagung itu juga menceritakan, ada tata cara khusus untuk menjalani ritual pesugihan di Ngujang. Ada perjanjian-perjanjian khusus yang harus dipenuhi sang pemuja sebagai mahar, mas kawin. Termasuk dia, pemuja pesugihan, harus bersedia menjadi penghuni makam Ngujang dan berkumpul bersama ketek-ketek di sana ketika ajal menjemput. Saat masih hidup pun, si pemuja juga wajib memberi tumbal kepada makhluk gaib yang menguasai makam Ngujang. Sementara warga sekitar meyakini kalau ketek-ketek yang menghuni makam Ngujang adalah perwujudan si pemuja pesugihan yang sudah meninggal, termasuk wujud tumbal yang pernah dijadikan persembahan si pemuja semasa hidupnya. Singkat kata, monyet-monyet itu adalah makhluk jadi-jadian alias jelmaan siluman. Namun populasi monyet-monyet itu tidak bertambah maupun berkurang dari dulu. Dalam bahasa ilmiah, angka kelahiran monyet itu sama dengan angka kematiannya. Sedangkan menurut Muhammad Poif, warga sepanjang Sidoarjo yang mengaku sempat singgah dan bercakap-cakap dengan juru kunci makam Ngujang menceritakan sejarah ketekan. Sejarah ketekan, cerita Toif yang didapat dari juru kunci makam desa Ngujang. Dahulu kala, ada sebuah pondok pesantren di desa Ngantru yang berada tidak jauh dari desa Ngujang. Sampai sekarang pesantren itu masih ada, katanya. Suatu hari, lanjut Toif, dua orang santri pompes tersebut, laki-laki dan perempuan, tengah bermain-main di sekitar dua komplek makam. Dahulu tempat tersebut bukanlah makam, hanya tempat biasa yang rindang karena banyak pohon-pohon besar yang tumbuh. Terang Toif menceritakan cerita sang juru kunci. Sekarang pun pohon-pohon besar masih bisa dijumpai di areal pemakaman. Dua santri itu sengaja membolos dari pengajian untuk bermain-main di tempat yang kini dijadikan tempat muja.
Mereka bermain sambil memanjat pohon di tempat tersebut. Karena asik bermain, kedua santri tersebut lupa kalau ada pengajian rutin di pesantren tempat mereka belajar. Namun, tiba-tiba salah satu kiai mereka datang dan bertemu dengan dua santrinya yang asik bermain tersebut. Kata Toif melanjutkan ceritanya. Kedua santri itu masih asik memanjat pohon ketika kiai mereka datang. Sedangkan Seng Kiai yang melihat kedua santrinya tidak mengikuti pengajian, menegur dua bocah tersebut. Kata Seng Kiai, "Nduk, Le, kalian kok tidak ikut ngaji? Lihat teman-teman kalian sedang mengaji di pondok. Kalian kok malah memanjat pohon di sini, seperti ketek saja." Menurut orang-orang kuno, kata Toif menegaskan, khususnya orang-orang Linuweh, sakti, seperti para kiai, kata-katanya ibarat kutukan. Kedua santri itu, konon menjadi monyet yang hidup di sekitar makam desa Ngujang. Monyet yang sering terlihat di sekitar makam Ngujang itu adalah keturunan dari dua santri yang dikutuk menjadi monyet oleh kiai pondok tersebut. Sejak saat itu, desa itu disebut sebagai Desa Ngujang yang berasal dari kata Paujangan, yang artinya tempat menuntut ilmu, pondok pesantren. Selanjutnya, dari zaman ke zaman, makam Ngujang atau Ketekan dijadikan tempat mencari pesugihan. Barang siapa yang meminta juru kunci untuk membantu mencari pesugihan, dia, si pemuja, diberi seekor monyet yang dijadikan peliharaan untuk dapat mendatangkan rezeki. Sebelum dihadiahi seekor monyet, si pemuja diminta melakukan ritual terlebih dahulu. Dan setiap tahun pada tanggal 1 Suro, semua orang yang pernah mencari pesugihan di sana dimintai sumbangan tertentu untuk mengadakan ritual semacam selamatan. Semua orang yang pernah mencari pesugihan di sana akan diundang dalam acara selamatan tersebut. Pungkas Toif mengakhiri cerita yang pernah dia dapat secara kebetulan di Desa Ngujang.